Sayang, maafin Mas ya. Gara-gara Mas, kamu jadi sakit. Ini makan dulu buburnya. Ujar Mas Angga yang terlihat sangat mengkhawatirkan istrinya. Fitri begitu sangat beruntung telah menjadi bagian hidup dari Angga. Namun keberuntungannya itu pupus setelah mendapatkan mertua dan adik ipar yang sangat jahat. Gak apa-apa Mas, kepalaku cuma sedikit pusing saja. Oh iya Mas, kok aku ada di sini? Tanya Fitri yang melihat ke arah wajah suaminya. Awalnya Mas tidak tahu, Mas mencari kamu kemana-mana, tapi nggak ketemu juga. Terus ada dokter Fauzan yang memberitahu Mas kalau kamu itu pingsan di depan ruangan IGD. Ya udah deh Mas langsung ke sini. Jelas Angga sambil membuka kantong plastik yang berisi bubur. Mendengar penjelasan dari suaminya, tiba-tiba ia teringat dengan ucapan dokter Fauzan. Apa benar ia sudah membatalkan perjodohan itu? Dan dia berani menentang kedua orang tuanya hanya demi aku. Batin Fitri yang bertanya-tanya tentang kebenaran itu. Hei, kok malah bengong? Masih pusing? Wanita cantik itu hanya menggelengkan kepalanya. Ia berusaha untuk bersikap biasa saja, walaupun pikirannya masih memikirkan tentang kebenaran yang mantan kekasihnya ucapkan. Setelah itu, ia mengambil bubur yang ada disodorkan oleh suaminya. Terima kasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Ayo cepat makan. Sedang asik menyantap makanan, wanita itu teringat dengan rencana yang akan pindah hari ini. Ia melirik ke arah suaminya yang masih menikmati bubur tersebut. Fitri mencoba mengubah posisi duduknya agar lebih rileks dan dengan pelan-pelan ia mengatakan tentang mencari kontrakan yang akan ia huni. Mas, apa hari ini kita jadi untuk mencari kontrakan? Tanya Fitri dengan suara yang setengah berbisik. Oh iya, Mas lupa. Untung kamu mengingatkan. Mas jawabnya sambil menepuk jidat. Ada senyum bahagia yang terdibit di wajah cantiknya. Ketika Angga mengatakan bahwa hari ini akan mencari kontrakan yang pas untuk mereka huni. Akan tetapi, Fitri masih mengkhawatirkan keadaan Kiran yang masih terbaring di rumah sakit. Meskipun Kiran selalu menyakiti hatinya dan membuat kasar kepada dirinya, namun Fitri tidak pernah membenci mereka. Tapi bagaimana dengan ibu, Mas? Ibu pasti tidak akan pernah mengizinkan kita pergi dari rumah itu. Ujar Fitri yang terlihat takut. Pria tampan itu sedikit termenung seperti sedang memikirkan sesuatu. Fitri juga bisa merasakan jika suaminya itu sedang mencari sebuah alasan yang tepat untuk bisa meyakinkan ibunya. Akan tetapi watak Bu Dinar yang keras dan tidak mudah percaya pada orang lain itu cukup membuat Angga kesulitan. Beberapa menit kemudian terlihat wajah Angga yang berbinar. Mungkin saat ini ia sudah mendapatkan ide yang cemerlang untuk disampaikan kepada ibunya. Tenang saja, Mas sudah punya solusinya. Fitri hanya mengangguk-anggukkan. Ia pasrah jika suaminya tidak bisa meyakinkan Bu Dinar. Mas, kita ke ruangan Kiran yuk. Aku takut ibu marah jika terus berada di sini. Ucap Fitri yang hendak turun dari atas berangkar rumah sakit. Memang badan kamu sudah enakan? Tanya Angga yang meyakinkan Fitri. Wanita cantik itu mengangguk seraya menerbitkan senyum indahnya. Kemudian ia turun yang dia bantu oleh suaminya. Tangan Fitri digenggam dengan erat, menandakan bahwa ialah laki-laki yang paling beruntung karena sudah mendapatkan wanita cantik dan baik hati. Wanita cantik itu tersenyum menatap wajah suaminya dan ketika ia sedang menatap, tiba-tiba ekor matanya melihat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang berdiri sambil melihat ke arahnya. Fauzan, ucap Fitri tanpa sadar. Angga yang mendengar bahwa sang istri menyebut nama Fauzan, seketika ia langsung menghentikan langkahnya. Ada apa sayang? Tanya Angga sambil mengikuti arah pandang Fitri. Akan tetapi ia tidak melihat siapapun di sana. Sayang, kamu nggak apa-apa? Tanya Angga sekali lagi, sambil menepuk pelan tangan istrinya. Nggak mas, tadi aku seperti melihat temanku, tapi ternyata bukan. Aku salah lihat deh kayaknya. Ibu Fitri dengan sedikit gugup.
Kemudian keduanya melanjutkan perjalanannya. Fauzan yang sedang bersembunyi di balik dinding pun merasa sesak melihat kebahagiaan pasangan itu. Pria yang memakai jas dokter itu sempat mengira jika wanita yang ia cintai itu tidak merasa bahagia karena memiliki tubuh yang kurus, yang dapat menyebabkan Fauzan berasumsi jika Fitri tidak merasa bahagia. Aku kira kamu tidak bahagia. Ternyata pikiranku salah. Tutur Fauzan dengan senyum tipisnya. Di tempat lain, Fitri dan Angga sudah sampai di ruangan IGD. Akan tetapi ketika mereka masuk, ruangan itu sudah kosong. Mungkin saja Kiran sudah dipindahkan ke ruangan rawat inap. Wanita cantik itu menatap ke arah wajah suaminya yang terlihat sedikit takut. Tidak dapat dipungkiri jika Angga itu takut kalau ibunya akan memarahi istrinya kembali. Karena di saat Kiran dipindahkan ke ruangan rawat inap, mereka malah tidak ada. Mas, ujar Fitri yang menatap gusar. Pria itu mengetahui tatapan mata sang istri yang menandakan adanya ketakutan pada dirinya. Angga sebisa mungkin untuk menenangkan Fitri, jika apa yang ia pikirkan belum tentu benar. Gak apa-apa sayang, ada Mas di sini. Kamu jangan khawatir ya. Wanita cantik yang memiliki mata sayu itu mengangguk. Ia dan Angga kembali berjalan dan menanyakan kepada suster di mana ruangan Kiran dirawat sekarang. Maaf sus, pasien yang bernama Kiran itu dipindahkan di ruangan mana ya sus? Tanya Angga kepada salah satu suster yang memang kebetulan sedang bertugas di ruangan pendaftaran. Tidak lama, suster itu pun berkata jika Kiran dirawat di ruangan VVIP Anggrek nomor 12. Setelah diberitahu, tidak lama Fitri dan Angga pun menghampiri ruangan itu. Langkah Fitri terhenti ketika sudah berada di depan ruangan Kiran. Wanita cantik itu merasakan jantungnya yang berdegup kencang walaupun Angga sudah menggenggam tangannya dengan erat, namun kakinya begitu sulit untuk melangkah. Ayo sayang, nggak apa-apa kok, ucap Angga sembari meyakinkan istrinya. Wanita cantik itu menghembuskan napasnya, ia meyakinkan dirinya sendiri jika di dalam sana tidak akan terjadi apapun. Bismillah. Ketika pintu mulai terbuka, Fitri dikagetkan dengan adanya seorang perempuan cantik yang seusia atau seumuran dengan. Ketika pintu mulai terbuka, Fitri dikagetkan dengan adanya seorang perempuan cantik yang seusia suaminya. Perempuan itu sedang duduk manis di sofa yang ada di ruangan itu. Matanya berbinar setelah melihat kedatangan Fitri dan Angga. Perempuan yang belum diketahui namanya itu berjalan menghampiri Angga. Pria tampan itu semakin mempererat genggamannya. Wajahnya yang gemulai tersenyum tiba-tiba berubah menjadi datar. Hai mas, apa kabar? Sapa perempuan itu yang ingin memeluk tubuh Angga, namun ia tolak. Jangan sentuh saya, sentak Angga yang membuat Fitri terkejut. Selama 2 tahun pernikahannya, baru kali ini Fitri mendengar sang suami meninggikan suaranya di depan wanita. Biasanya Angga begitu sopan kepada siapapun, terutama dengan wanita. Akan tetapi, kali ini sikapnya berbanding terbalik dengan sikap sebelumnya.